Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Palu yang disingkat menjadi Lapuan Palu adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang merupakan tempat pembinaan bagi para narapidana perempuan. Terletak di Desa Maku, Kabupaten Sigi dengan luas tanah 23.580 meter persegi. Lapuan Palu didirikan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.H-10.OT.01.01 tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh semangat dan kerja keras, Lapuan Palu terus berupaya memberikan pelayanan prima melalui perubahan-perubahan yang nyata kepada masyarakat. Mari bersama kita wujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Lapuan Palu pasti WBK WBBM. Di bawah kepemimpinan Liza Sastafari, Lapuan Palu berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan mengimplementasikan 6 area perubahan, yakni 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Bidang manajemen perubahan diawali dengan pertama, pembentukan tim kerja melalui proses seleksi dari para pimpinan untuk petugas yang mampu berkomitmen dalam mensukseskan WBK WBBM. Kedua, rencana pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai oleh Kalapas sebagai role model bagi para pegawai agar memiliki budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ketiga, monitoring dan evaluasi terus dilakukan secara kontinu untuk memonitoring capaian pembangunan zona integritas seperti evaluasi tim ZI Pusat, evaluasi tim ZI Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, dan evaluasi tim ZI Internal Lapuan Palu. Keempat, peran aktif pimpinan sangat dibutuhkan untuk merubah pola pikir, tanggung jawab, dan sebagai contoh bagi pegawai. Kelima, kegiatan coffee morning yang rutin dilaksanakan dalam setiap minggu. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja, Lapuan Palu melakukan penataan tata laksana dengan memasang standar operasional prosedur dan memasang banner-banner terkait pelayanan di Lapuan Palu. Penataan tata laksana juga dilakukan pada penataan taman yang berada di depan kantor, parkiran untuk pegawai, parkiran khusus pengunjung, parkiran tamu dinas, dan papan petunjuk arah layanan di Lapuan Palu. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pegawai Lapuan Palu dengan mudah dan efektif, maka digunakan aplikasi e-office berbasis IT seperti aplikasi sistem database pemasyarakatan, aplikasi Sisumaker, aplikasi e-performance, aplikasi Smart DJA, aplikasi e-Recon, aplikasi Sprint,
aplikasi iSPM, aplikasi iMonef, aplikasi Omspan, aplikasi Simkah, Siman, aplikasi Monef PA, dan pengisian jurnal harian melalui Simpek. Untuk keterbukaan informasi publik melalui banner-banner dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan website resmi Labuan Palu. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Pertama, melalui analisa kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analis beban kerja. 2. Pola mutasi internal dan eksternal bagi pejabat struktural dan staf. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat dan pelatihan, serta kegiatan ketangkasan, yaitu pengenalan senjata dan latihan memanah. 4. Penetapan kinerja individu dengan menggunakan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK. 5. Penegakan aturan disiplin dengan pengukuhan Sat-Ops Patnal. 6. Sistem informasi kepegawaian yang mutakhir dengan mengupdate data secara mandiri oleh setiap pegawai. Penguatan akuntabilitas antara lain: pertama, keterlibatan pimpinan. Kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja, yaitu fingerprint yang sudah terkoneksi ke aplikasi SIMPEK. Ketiga, survei indeks kepuasan masyarakat. Penguatan pengawasan melalui 1. Pengendalian gratifikasi melalui banner larangan gratifikasi, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. 2. Penerapan SPIP. 3. Pengaduan masyarakat melalui media sosial dan layanan call center Labuan Palu. 4. Penerapan whistleblowing system. 5. Penanganan benturan kepentingan. 6. Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Dan peningkatan pengawasan di Labuan Palu melalui pemasangan CCTV, serta penggeledahan rutin pada kamar hunian, penggeledahan barang, dan badan pengunjung untuk mencegah adanya barang-barang terlarang di dalam lapas. Pemisahan kamar hunian WBP tersebut dengan tingkat risiko, juga penyediaan loker penyimpanan barang bagi pengunjung dan petugas sebagai tindak lanjut program bebas Halinar. Peningkatan kualitas pelayanan meliputi standar pelayanan, fasilitas layanan disabilitas seperti parkiran, jalan landai, alat penunjang disabilitas, dan toilet disabilitas. Labuan Palu menyediakan tempat bermain anak, ruang laktasi untuk ibu menyusui, serta toilet yang nyaman dan bersih bagi pembesuk. Adapun inovasi pelayanan Labuan Palu yakni 1. Layanan kunjungan berbasis IT, parkiran gratis bagi pengunjung dan tamu, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan tersedianya fasilitas menonton dan air minum gratis. 2. Pelayanan self-service bagi warga binaan. 3.
penerapan e-money dengan menggunakan kartu Brizi dalam rangka pelaksanaan sistem bebas peredaran uang di dalam lapas. 4. Kuartel Suspas. 5. Area menonton untuk warga binaan. 6. Jalur evakuasi dan titik kumpul. 7. Pengolahan sampah di Lapuan Palu secara gotong royong. 8. Koperasi Lapas Perempuan Palu yang telah berbadan hukum melakukan bazar murah untuk masyarakat sekitar Lapuan Palu dalam rangka menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah. Koperasi Lapuan Palu menyediakan jasa laundry dan kantin, serta tersedianya pojok santai bagi warga binaan dan pegawai. 9. Tersedianya fasilitas untuk video conference. 10. Tersedianya galeri Lapuan Palu sebagai tempat pameran hasil karya warga binaan. Lapuan Palu juga menyediakan alat musik dan membentuk akustik band dengan nama Lapuan Akustik, serta penyediaan rumah dinas bagi pegawai. Lapuan Palu memiliki program pembinaan keterampilan berupa keterampilan salon kecantikan, menjahit, tata boga, agrobisnis pertanian, agrobisnis perikanan, dan agrobisnis peternakan yang dapat menjadi bekal bagi mereka ketika kembali ke masyarakat. Selain itu, Lapuan Palu juga melaksanakan program pembinaan kepribadian berupa pengajian rutin terhadap warga binaan beragama Islam dan ibadah rutin terhadap warga binaan yang beragama Kristen yang dilaksanakan sesuai jadwal. Pembinaan kepribadian berupa kesadaran bela negara dan penyuluhan hukum. Kegiatan kesenian berupa penampilan tarian tradisional modern dan vokal grup warga binaan pada setiap kegiatan di dalam lapas maupun di luar lapas. Dalam hal pelayanan makanan dilaksanakan 3 kali sehari dengan pemakingan yang higienis dan tak lepas dari pengawasan petugas. Untuk menjaga kebugaran jasmani, warga binaan diberikan fasilitas olahraga seperti voli, takraw, badminton setiap pagi dan sore, serta senam pagi sesuai jadwal. Tak lupa, Lapuan Palu menyediakan ruangan poliklinik sebagai layanan kesehatan demi terjaminnya kesehatan bagi warga binaan. Dalam menguatkan sinergitas, Lapuan Palu melakukan koordinasi pada berbagai instansi di Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam masa pandemi COVID-19, Lapuan Palu mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 dengan inovasi seperti sosialisasi penggunaan masker, cara mencuci tangan yang benar, etika batuk, dan PHBS. Tersedianya tempat mencuci tangan sebelum memasuki area kantor Lapuan Palu, di area kantor dan area blok hunian warga binaan, bilik sterilisasi, pengukuran suhu untuk setiap orang yang datang ke Lapuan Palu, penyemprotan desinfektan di semua ruangan,
pembagian masker bagi pegawai maupun warga binaan. Layanan video call gratis bagi warga binaan untuk menghubungi keluarga. Loket penitipan barang untuk menghindari kontak langsung antara petugas dan pengunjung. Layanan sidang online. Pemberian asimilasi di rumah berdasarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Penyediaan alat pelindung diri atau APD untuk penanganan COVID-19 di Poliklinik Labuan Palu. Ruang isolasi. Pembagian multivitamin bagi warga binaan dan pegawai. Berjemur bersama pegawai dan warga binaan. Upacara memperingati Hari Kartini dan HUT PAS dengan menerapkan physical distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega. Saya sudah berada di lapas ini selama 3 tahun lebih. Banyak perubahan-perubahan yang saya rasakan. Layanan-layanan juga semakin jelas. Pelayanan di sini sudah berbasis teknologi. Kami semua bisa menyalurkan bakat dan keterampilan kami karena program pembinaan di sini sangat baik. Hak-hak kami juga terpenuhi, dari makanan, kesehatan kami sampai tidur kami. Alhamdulillah, selama saya di sini saya sudah mendapatkan remisi umum dan remisi khusus. Semoga saya bisa cepat pulang dan berkumpul dengan keluarga saya. Terima kasih Lapuan. Hai, nama saya Jenny. Saya adalah warga binaan Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Terima kasih atas pemberian cuti bersyarat. Saya merasa sangat puas atas pelayanan yang telah diberikan dan selama pengurusan cuti bersyarat tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih Labuan Palu. Selamat sore Pak Dadang. Mau tanya, apa tanggapan Bapak mengenai pelayanan di lapas perempuan? Apakah pelayanan di Labuan Palu ini termasuk cepat, ramah? Selama ini ya, nah tidak pernah dipersulit. Ini normal, cepat. Selama itu belum ada kendala. Berarti selama ini Tidak ada kendala. tidak ada kendala. Untuk saya sendiri. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Andi Batara Purwacaraka SHSIK selaku Kapolres Sigi mendukung Lapas Perempuan Palu menuju WBK WBBM dengan pelayanan yang prima dan bebas pungli serta penataan kantor yang indah, rapi dan bersih. Lapas Perempuan Palu pasti WBK WBBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Yeski dari Kejaksaan Negeri Poso. Saya sangat mendukung kalau Lapas Perempuan Palu untuk mendapatkan predikat WBK WBBM karena setelah pengalaman saya selama bekerja sama dengan Lapas Perempuan Palu, pelayanannya cepat sekali, mantap. Kemudian kantornya bersih, rapi, dan semuanya teratur dengan baik. Oleh karena itu saya mendukung sekali kalau Lapas Perempuan Palu mendapatkan predikat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalapas Perempuan kelas 3 Palu beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK WBBM. Masin tubuh kita merosot, morambanga kita marisi. Labuan Palu pasti WBK WBBM. Masin tuhu kita maroso, morambanga kita marisi. Labuan Palu pasti WBK WBBM.